Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Kami ucapkan selamat datang di kampus Universitas Indonesia bagi para mahasiswa baru. Dan hari ini kita akan menyampaikan program beasiswa yang ada di Universitas Indonesia. Adik-adik sekalian, di Direktorat Kemahasiswaan ada salah satu subdit, yaitu subdit layanan kemahasiswaan, yang diantaranya melayani program-program beasiswa yang diperuntukkan bagi para mahasiswa di Universitas Indonesia. Saat ini kurang lebih ada 112 miliar dana yang dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan, subdit layanan kemahasiswaan, dan diterima kurang lebih dari 6.000 mahasiswa, baik S1, S2, S3 maupun program vokasi. Dan memang terbesar dari program ini diterima oleh program S1 ya, Sarjana Strata 1. Selebihnya diterima 20% oleh mahasiswa S2 dan S3 sebanyak 15%, dan program vokasional masih kecil ya, yakni sebesar 2%. Dari total beasiswa ini, kalau kita klasifikasikan, 86% adalah beasiswa yang berasal dari pemerintah, dari semua instansi baik kementerian, dan terutama juga yang paling besar di kita itu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Jadi KIPK, beasiswa unggulan, beasiswa afirmasi, dan yang lain-lain penyumbang proporsi beasiswa terbesar dari pemerintah. Selebihnya sebanyak 14% adalah beasiswa non pemerintah ya, dari swasta yang berpartisipasi dalam mendukung program pendidikan bagi para mahasiswa di Universitas Indonesia. Dan untuk penerima beasiswa, para mahasiswa ini kalau kita hitung indeks rata-rata prestasinya yakni 3,58 ya. Para penerima beasiswa ini rata-rata memiliki nilai prestasi yang bagus, yakni 3,58. Dan tadi, sebagaimana saya sampaikan, jenjang pendidikannya S1 memiliki persentase yang terbesar dalam penerima beasiswa. Lalu apa saja jenis-jenis beasiswa yang diberikan oleh Universitas Indonesia? Yang pertama bisa kita klasifikasikan namanya beasiswa prestasi, yakni sebuah program pemberian beasiswa bagi mereka yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Ya. Akademik karena dia memiliki indeks prestasi yang bagus dan memiliki karya-karya, memiliki kejuaraan-kejuaraan dan yang lain-lain. Namun juga ada yang non-akademik ya, yang baik itu prestasi-prestasi lain ya, selain akademik. Lalu yang kedua, kita bisa berikan beasiswa bantuan pendidikan ya. Ini kita berikan kepada mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Jadi adik-adik meski mungkin secara prestasi tidak terlalu tinggi, namun memang sangat membutuhkan support untuk finansial untuk menuju penunjang biaya perkuliahan, kesuksesan belajar, kita berikan beasiswa bantuan pendidikan. Yang ketiga, kita berikan namanya beasiswa pendidikan, yakni beasiswa yang diberikan bagi mereka yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik dan keterbatasan finansial. Jadi ini beasiswa memang kombinasi ya. Jadi ini mereka yang berprestasi akademik, namun juga delalahnya memang memiliki keterbatasan finansial. Nah, jadi kita menyiapkan program untuk beasiswa tersebut. Lalu ada beasiswa ikatan dinas, ya. Beasiswa ikatan dinas ini biasanya sama mitra, selain diberikan beasiswa untuk menutup biaya BOP, biaya personal pendidikan, juga biaya penunjang pendidikan, BPP-nya, namun juga sekaligus nanti begitu lulus diharapkan untuk langsung menjadi keluarga besar dari mitra pemberi beasiswa, seperti misalnya dari perusahaan tertentu, dia bekerja sama dengan UI untuk program pendidikan mereka mencari talent-talent yang memiliki spesifikasi atau
kebutuhan-kebutuhan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan mitra, maka dia langsung mengkontrak mahasiswa untuk diberikan bantuan biaya pendidikannya, di biaya penunjang pendidikannya, baik itu untuk keperluan beli buku, keperluan living cost, namun juga nanti ada komitmen setelah lulus langsung menjadi bagian dari mitra kerja. Jadi lulus langsung bekerja. Nah, berikutnya ada beasiswa afirmasi ya. Ini beasiswa yang diberikan oleh Kemdikbud dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, ini saat ini di UI itu ada beasiswa afirmasi dari Dikti untuk program Papua, Papua Barat dan 3T ya. Nah, ini memang langsung diasuh atau langsung diberikan oleh Dikti. Ya, adik-adik nanti bisa memanfaatkan program-program jenis beasiswa ini untuk diakses kepada kalian semua, bahwa di UI beragam banyak jenis beasiswa yang bisa ditawarkan, dan jangan sampai kita tidak mendapatkan informasi terkait dengan program-program beasiswa ini. Kalau Anda nanti mendapat beasiswa, nah nanti apa aja yang bisa didapatkan? Biasanya Anda akan mendapatkan satu komponen beasiswa itu oleh para mitra macam-macam. Satu, diberikan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yaitu biaya yang dibutuhkan untuk biaya operasional pendidikan ya. Misalnya Anda dapat beasiswa dari mitra tertentu, Anda diberi BOP Anda saat ini misalnya 10 juta. Maka Anda akan mendapatkan biaya BOP 10 juta. Atau hanya dibantu komponen beasiswa yang diberikan biaya penunjang pendidikan. Jadi si mitra memberikan biaya dukungan untuk membantu penyelesaian studi. Jadi misalnya untuk keperluan beli buku, beli jurnal-jurnal atau kepentingan literasi, penelitian, riset, apapun yang diperlukan untuk penyelesaian program studi. Nah, ini mitra juga biaya penunjang pendidikan. Atau yang ketiga diberikan namanya biaya hidup. Ini biaya kebutuhan hidup mahasiswa. Ini bervariasi tergantung dari kekuatan atau kemauan dari para pendiri, berapa masing-masing bisa diberikan untuk living cost-nya ini. Jadi mungkin ada yang besarannya 750.000, ada yang 1 juta, bahkan ada yang 1,5 juta, dan seterusnya. Lalu yang keempat ada beasiswa tugas akhir ya. Ini biaya untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa menjelang kelulusan. Jadi setelah menjelang masa-masa studi, kita menyelesaikan biaya kuliah dengan cara merencanakan penelitian, dan biaya penelitian biasanya memang tinggi, dan ada variabel atau komponen beasiswa yang selalu diberikan untuk menunjang penyelesaian tugas akhir mahasiswa ini menjelang kelulusan. Nah, ini adalah yang keempat. Yang kelima adalah pembinaan atau pelatihan soft skill. Yakni biaya untuk meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa di luar kelas. Lalu apakah setiap mahasiswa ini mendapatkan 5 komponen yang ada? Nah, sini adik-adik. Masing-masing beasiswa ragamnya tergantung selera pemberi beasiswa. Jadi bisa jadi mendapatkan biaya pendidikan plus biaya hidup, atau hanya biaya pendidikan plus penunjang pendidikan, atau biaya pendidikan, biaya hidup, biaya pendidikan sekaligus pembinaan, dan seterusnya. Nah, ini tergantung kepada mitra. Beruntunglah nanti kalau mendapat mitra yang lengkap, komplit. Nah, kalau yang dari Dikbud misalnya, yang dari pemerintah, saat ini bagi mereka yang memang dari program pemerintah, mereka yang kekurangan biaya pendidikan, ada namanya KIPK ya, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, itu oleh pemerintah satu diberi biaya pendidikan atau biaya operasional pendidikan ditanggung
per semesternya, sekaligus nanti diberi biaya penunjang pendidikan, ya. Nah, itu ada bulanannya yang diberikan kepada para mahasiswa. Nah, contoh seperti itu. Lalu ada juga mitra kita di swasta, banyak yang memberikan biaya POP, juga biaya penunjang pendidikan. Mereka bebas ya, artinya dia tidak membedakan untuk hidupnya atau apa, yang penting biaya penunjang pendidikan. Jadi POP-nya dibayarin, dia juga memberi biaya penunjang pendidikan. Nah, itu variasi besarnya, ya, besarnya variasi antara BCA, Tanoto Foundation, dan yang lain-lain itu masing-masing beda-beda. Nah, rata-rata memang semua mitra itu hari ini yang paling menggembirakan sebetulnya mitra-mitra kita itu membekali dengan yang kelima ini, pembinaan atau pelatihan soft skill, ya. Jadi selain diberi biaya tadi itu yang langsung kepada rekening mahasiswa, yang langsung diberikan kepada mahasiswa, mereka mitra ini juga menyelenggarakan pembinaan dengan pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia untuk leadership-nya, kemampuan manajerialnya, kemampuan lain-lainnya itu, sehingga sangat bermanfaat bagi mahasiswa di dalam pengembangan karakter dan kepribadian masing-masing. Nah, lalu yang paling pokok pada adik-adik sekalian adalah bagaimana cara kita mendapat akses informasi ini. Semua informasi beasiswa di Universitas Indonesia terkumpul dalam satu sistem informasi beasiswa di laman beasiswa.ui.ac.id. Ya, jangan lupa kepada para mahasiswa untuk selalu aktif melihat, memonitor apa yang ada di dalam informasi laman beasiswa.ui.ac.id. Nah, disinilah semua informasi beasiswa ini diinformasikan kepada seluruh para mahasiswa di Universitas Indonesia, baik bagi program vokasional, strata 1, strata 2, maupun strata 3. Jadi Anda kalau misalnya ketinggalan informasi karena tidak melihat, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Kenapa luput memonitor laman beasiswa.ui.ac.id? Karena di sana semua pergerakan informasi ada terjadi, ya, untuk semua informasi beasiswa. Apalagi nanti biasanya kan menjelang akhir semester, penutupan tahun, itu seringkali pergerakan informasi itu cepat, ya, karena lebih banyak dibanding yang di tengah-tengah atau apa gitu. Intinya semua program beasiswa ini terkumpul pusat informasinya di laman beasiswa.ui.ac.id. Nah, karena itu pada adik-adik sekalian, pantengin terus kalau kita ingin mendapat akses informasi beasiswa di laman ini. Di sana kita akan mendapat informasi penawaran beasiswa, yakni paket-paket beasiswa apa aja yang sedang ada, yang ditawarkan hari ini, ada listnya. Lalu kalau Anda tertarik yang mana, ya, tertarik yang mana dari misalnya pada saat ini ditawarkan ada 10 jenis beasiswa, Anda lihat ini dapatnya apa saja yang paling pas buat saya dan kemungkinan kompetitif buat kita, ambil. Nah, lalu Anda langsung ambil formnya, klik daftar beasiswa. Setelah itu, setelah Anda daftar, lengkapi dengan berkas-berkas yang diperlukan, baik itu IPK-nya, surat pernyataan, apapun ya, form-form yang harus disiapkan, lengkapi selengkap-lengkapnya, lalu akan ada proses seleksi. Ikuti tahap seleksinya, tergantung berapa tahapan, mulai dari administrasi, wawancara, dan seterusnya, sampai nanti kepada pengumuman beasiswa. Semua disajikan, diinformasikan melalui laman beasiswa.ui.ac.id. Nah, jadi gitu ya. Jadi semuanya ada di sana. Jadi bagaimana alurnya? Nah, bagi Anda yang sudah punya SSO hari ini, saya yakin adik-adik semua sekarang sudah jadi bagian keluarga besar Universitas Indonesia, punya single sign-on, satu user untuk akses semuanya, tinggal masuk ke laman beasiswa.ui.ac.id, masukkan username dan password Anda, maka nanti Anda akan bisa melihat penawaran-penawaran beasiswa yang sedang ada. Lalu Anda isi formnya,
lengkapi berkas, diunggah, lalu setelah selesai semua Anda submit, dan akan ada proses seleksi. Setelah seleksi ada keputusan siapa yang menerima program beasiswa tersebut. Nah, ini adalah alur yang bisa Anda jalankan ketika akses beasiswa. Nah, saat ini ya di 2020 kemarin informasi yang bisa kita sampaikan ada kurang lebih beasiswa non pemerintah, itu ada 62 lembaga yang tergabung di UI. Ini besarnya macam-macam, paketnya pun macam-macam, dan Anda tinggal nanti mau mengakses yang mana untuk kesempatan mendapat beasiswa ini. Ada yang ini sampai ikatan dinas, ada yang cuma BOP saja, ada yang BOP plus biaya penunjang pendidikan, dan yang lain-lain. Nah, semua nanti tersaji di alaman beasiswa.ui.ac.id. Untuk beasiswa ke UI yang dari pemerintah ada kurang lebih 65. Ini yang paling banyak memang tadi saya sampaikan, ini dari bidik misi KIPK ya, dulu bidik misi, sekarang istilahnya KIPK. Di Dikbud sendiri ada banyak sumber ya, selain KIPK ada afirmasi, ada BPPDN, ada yang lain-lain ya. Dan juga banyak dari S2 ya, kalau pemerintah ini seringnya banyak yang S2 untuk tugas belajar. Ini adalah daftar-daftar ya yang sepanjang 2020 ini bermitra dengan Universitas Indonesia dalam menjalin program beasiswa. Dan ini di laman kita sudah ada sistem administrasinya. Jadi mulai dari kita proses di subdit kita kerjasama, ada perjanjian kerjasama, lalu kita tawarkan kepada para mahasiswa, lalu mahasiswa mendaftar, kita seleksi, lalu kita publikasikan, lalu kita administrasikan ya keuangannya supaya nyampe kepada para peserta atau yang menerima beasiswa. Setelah itu para penerima beasiswa yang menerima ini juga kita bagi penyelenggara beasiswa wajib melaporkan perkembangan dari si penerima beasiswa, baik laporan pengelolaan keuangannya maupun raport akademik ya, kondisi kemajuan dari para masing-masing penerima beasiswa. Jadi kami melaporkan setelah mendapat beasiswa ini kira-kira terjadi perubahan lebih baik apa lebih buruk, ya kan? Apa IPK-nya turun, apa IPK-nya naik, dan seterusnya. Nah, tentu mereka berharap dengan support dari pemberian beasiswa diharapkan prestasi akademiknya naik, prestasi non akademiknya juga naik, kepeduliannya juga naik. Ya, tadi ya, mitra punya harapan-harapan bahwa para penerima beasiswa ini menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan yang mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi negara kesatuan Republik Indonesia untuk kemajuan bangsanya, kompetitif di era globalisasi ini. Nah, saya kira itu untuk informasi tentang beasiswa. Sekali lagi kepada adik-adik, mari optimalkan, manfaatkan sebesar-besarnya kesempatan mendapat beasiswa di Universitas Indonesia. Nah, di Universitas Indonesia, insya Allah banyak mitra, banyak lembaga yang mau berpartisipasi untuk suksesnya pendidikan adik-adik semua dalam menempuh karir, menempuh masa depan yang lebih baik. UI insya Allah akan terus melayani, dan mudah-mudahan adik-adik semua lancar dalam mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia, lulus dengan baik, mencapai prestasi terbaik, bersyukur ya secara akademik bagus, non akademik juga bagus, dan selanjutnya setelah lulus nanti akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk Universitas Indonesia dan juga untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari kami, saya Ahmad Solehan, Kasubdit Layanan Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.